sementara kita lihat berjalan. Apakah nantinya kan mereka juga ya, kalau kita bayangkan ya seperti Ronald kan sampai 20 miliar. Jadi kita bayangkan hasil yang didapatkan oleh hakim itu besar sekali. Kalau besar sekali, apakah mereka bisa bertahan terus untuk berbuat ya lebih jujur daripada sebelumnya, atau barangkali pada suatu saat mereka sudah tidak tahan lagi? Itunya tinggal kita tunggu. Atau sebelum mereka tidak tahan, mereka dikeluarkan. Itu juga mungkin, bahwa akhirnya begitu Pak Prabowo sudah jadi presiden, itu sudah muncul, oh Ronald Tanu akhirnya hakim-hakimnya ya semuanya kena masalah, terus tim hukumnya juga kena. Jadi pengecekannya lebih tuntas, bukan hanya hakim saja, tapi siapa yang menjadi perantara itu kelihatan ikut terkena. Walaupun mungkin ada yang lolos, tapi tetap saja banyak yang terkena. Itu 5 orang sudah tergolong besar, tapi uangnya juga besar juga. Jadi yang akhirnya kembali ke negara diharapkan cukup besar. Kalau koruptor itu uangnya kembali ke negara, ya cukup untuk membayar kenaikan gaji hakim. Sekarang kita lihat adanya perubahan. Kasus saya juga di era Pak Prabowo itu juga bisa terangkat, karena kalau tidak bisa dibayangkan ya, gaji harus dibayar kembali. Sekarang kalau itu terkena, bagaimana dengan orang-orang kecil? Karena ini sudah sampai MA. Sudah sampai MA, masih diputuskan harus dibayar kembali. Dan alasannya apa? Alasannya juga tidak jelas. Hanya alasannya karena sudah dibayar. Jadi aneh gitu, tapi kenapa kok keanehan bisa menang? Artinya apa? Jadi rumus untuk dimiskinkan itu berjalan justru pada orang-orang yang tidak bersalah, bukan pada orang-orang yang bersalah. Sekarang sudah mulai orang yang salah mulai disita, dan sitanya cukup banyak, artinya orang itu dimiskinkan. Kasus saya juga harusnya bisa menang. Kalau tidak menang, bagaimana coba bayangkan? Karena di sini kalau secara hukum dari ketentuannya kan tidak ada yang jelas. Ketentuannya adalah bahwa gaji adalah hak, tapi tidak ditulis secara persis, tidak bisa diminta kembali. Jadi kalau misalnya sampai itu jadi sesuatu di mana orang lain bisa memakai rumus yang sama, maka terbayang pada mereka yang di PHK. Itu kan tidak akan dibayar, kira-kira begitu. Dan kalaupun dibayar, ya sudah, semua gaji yang pernah kamu terima kembalikan dulu. Akhirnya jadi tambah ramai sekali. Lalu belum, kalau di kasus saya sudah tidak salah, tetap saja dianggap perbuatan melawan hukum. Saya tipu situ, saya cairkan, saya lagi yang salah, kok lucu. Lalu sudah diperkarakan 12 tahun sebelumnya, lalu polisi sudah mengatakan tidak ada apa-apa, tapi pengadilan sampai dengan MA mengatakan ini perbuatan melawan hukum. Gara-gara semua perbuatan itu, maka akhirnya saya dianggap mencemarkan nama baik. Apa hubungannya gitu? Kalau sudah sejauh itu kan pertama harus perbuatan yang salah dulu. Kalau perbuatan tidak salah, hanya karangan, kan tidak bisa dijadikan perbuatan melawan hukum. Kalau tidak bisa, juga tidak bisa dikenakan denda 100 miliar. Itu kan sudah keterlaluan. Jadi kalau saya lihat sekarang mulai berbalik. Yang salah dihukum, yang benar tidak dihukum. Jadi seperti kasus Ronald juga begitu kan. Lalu kasus saya juga, saya tidak salah, saya dihukum. Sekarang suruh buktikan saya salah apa gitu. Mentang-mentang Bluebird itu begitu kaya, jadi akhirnya dia bisa menghambur-hamburkan uangnya. Tapi coba lihat, teliti lagi, dari mana uangnya? Apakah betul dari segi bisnis? Sepenuhnya bisnis. Dan kalau memang
sepenuhnya bisnis, kita lihat kecurangan apa yang terjadi. Kenapa bisa memonopoli? Itu kan ada undang-undang monopoli. Apa mungkin satu punya 30.000 dan yang kedua cuma berapa? Dan semua ternyata kalah-kalah terus. Yang punya besar cepat mati. Karena apa? Ya cepat dimatikan. Itulah kekuatan sebelumnya. Tapi sekarang semoga itu tidak terjadi. Karena kalau misalnya nanti ya Bluebird tidak bisa mendapatkan uang ekstra, kan perusahaannya tambah merosot. Bagaimana dengan karyawan-karyawannya? Kenapa tidak ya tanpa monopoli, tanpa macam-macam, sehingga akhirnya semua ikut merasakan enaknya. Tindakan yang baik sekali yang dilakukan, dan tindakannya kita buktikan sampai saat ini cepat sekali kelihatan suatu keberhasilan. Lalu kita ikuti lagi, karena ya namanya orang ya yang kurang baik, yang jahat ya, mereka mungkin akan berontak dengan cara apa dan apa hasilnya nanti. Kita tunggu. Mungkin hasilnya juga mudah-mudahan semua berharap bahwa ini akan berhasil seterusnya. Karena kalau misalnya hukum berjalan, maka masyarakat juga lebih enak. Apalagi kalau koruptor diberantas, maka uang yang dikorupsikan bisa dipakai untuk sebagian untuk masyarakat, sebagian untuk hakim, untuk bayar kenaikan gaji hakim, dan sebagian tentu saja untuk utang negara. Kasus saya juga dilihat, juga mendapat perhatian karena kasusnya banyak, semuanya aneh-aneh. Jadi saham bisa diambil begitu saja. Lalu saham diambil, alasannya apa? Karena saya minta mundur sebagai pengurus. Dianggapnya satu kesatuan. Kok lucu, kok masyarakat tidak tahu? Umumkan dong. Mulai sekarang, mulai ada peraturan dari Bluebird, maka setiap orang yang keluar sebagai pengurus juga sahamnya ikut diambil. Yang sekarang semoga ya ini kita kembali ke jalan yang benar. Untuk apa kita akhirnya berbuat demikian negatif sehingga merusak negara, dan untuk tim yang akan mengatasinya semoga tetap gigih dalam mengatasi demi untuk masyarakat banyak, demi untuk kemanusiaan.